Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sahabat. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Supaya kita nanti ternaknya bisa maksimal ya, atau perawatan bisa maksimal ya. Kalau kita sehat kan nomor satu adalah kesehatan, itu nomor satu, menurut saya itu paling penting itu sahabat. Oke sahabat, jadi untuk video malam kali ini ya, jadi saya akan sedikit membagikan pengalaman saya mengenai salah satu problem di kenari betina ya. Problemnya itu apa? Jadi penyebab atau apa ya yang menjadikan kenari betina ya. Jadi pada waktu saat kita jodohkan ya. Jadi untuk awal si kenari betina itu mau dikawin sahabat. Tapi untuk selanjutnya kenari betina itu sendiri tidak mau dikawin. Nah, kita sebagai peternak kan kadang-kadang bingung ya, pasti ini kenapa? Ya, pertamanya mau dikawin, begitu mau dikawin lagi, si kenari betina itu tidak mau dikawin. Sedangkan kenari jantannya itu udah siap untuk ngawin, sudah gacor, bahkan ngerek, tapi kenari betinanya mau dikawin, malahan yang terjadi adalah lari-lari atau saling berkejaran sahabat, atau kenari betinanya itu malah takut. Padahal untuk awal udah pernah kepantau kawin sekali atau 2 kali ya, tapi untuk selanjutnya intinya tidak mau dikawin lagi lah, intinya seperti itu sahabat. Jadi nanti saya akan sedikit membagikan pengalaman saya ya, jadi sahabat tetap simak video saya sampai selesai sahabat. Jadi untuk kenari ya, kenari betina yang tadinya mau dikawin tapi selanjutnya tidak mau dikawin sahabat. Jadi menurut saya nih, yang pertama adalah kesalahan kita sendiri sahabat. Kesalahan loh, kok bisa kesalahan kita sendiri itu kenapa? Jadi kita itu kadang-kadang ya, kita itu sebagai peternak adalah ingin cepat-cepat untuk mendapatkan hasil ya, atau mendapatkan anakan ya. Jadi kita karena apalagi khususnya yang lagi pertama ya, kayak saya dulu waktu pertama mulai belajar peternak, itu pikiran saya itu yang dipikirkan cuma kawin bertelur beranak, intinya seperti itu. Jadi saya selalu terburu-buru dan terambisi lah, bagaimana caranya ini supaya saya bisa cepat-cepat menghasilkan anakan nih. Nah, jadi saya itu terlalu terburu-buru ya. Jadi yang pertama kita terlalu terburu-buru, tidak melihat kondisi si burung itu sendiri sahabat. Jadi yang pertama adalah cek kondisi burung ya, dia dalam umur berapa ya. Jadi dari segi umur yang pertama adalah sahabat harus pastikan ya, di segi umur ya, umurnya berapa dulu. Kadang-kadang ada betina yang kelihatannya sudah mau dikawin atau sudah mulai birahi, tapi dia birahinya belum maksimal. Jadi kita terlalu buru-buru ya untuk memasukkan si jantan itu sendiri. Akhirnya walaupun udah disatukan di dalam sangkar box, akhirnya walaupun sudah pertama terpantau dikawin, tapi yang akhirnya yang kedua dan ketiga kalinya si betina itu tidak mau dikawin sahabat. Terus selanjutnya adalah dicek pennya sahabat. Pennya kalau benar-benar sudah memerah, terus kalau udah ngebotol, itu adalah salah satu ciri fisik kenari betina sudah siap untuk dikawinkan. Jadi intinya jangan terburu-buru. Yang kedua adalah kenari betina ya, jadi di awal mau dikawin, selanjutnya tidak mau dikawin. Penyebabnya atau faktornya yang kedua menurut pengalaman saya adalah si kenari betina itu dalam keadaan kondisi yang kurang sehat sahabat, atau kurang fit. Tetapi kita paksakan untuk produksi ya, jadi kita paksakan untuk dikawinkan. Setelah kita paksakan ya, memang kenari betina itu sudah ada kelihatan birahi bahkan udah mengangkut sarang ya. Terus kita masukkan jantan dan akhirnya kepantau kawin ya, tapi nggak tahu nih kawinnya maksimal atau enggak, karena yang untuk ya mungkin selanjutnya kedua dan ketiga bahkan selanjutnya itu kenari betina itu tidak mau dikawin. Nah, walaupun kenari jantannya itu sudah gacor ngerek, begitu mau dikawin, malahan kenari betinanya itu tadi selalu pergilah, intinya berantem dan saling berkejaran, intinya seperti itu sahabat. Jadi intinya yang kedua itu menurut saya adalah kondisi fisik kenari betina yang kurang sehat. Endingnya juga ya kita yang memaksakan. Jadi intinya ya kita harus sabar sahabat.
Kalau kita cek, ketahuan lah kalau misalnya kenari betina yang kurang sehat itu ketahuan sebenarnya. Dari gerakannya, dari apa ya, kalau lagi waktu makan dia dari pokoknya kelihatan lebih dibanding dengan yang lain, pasti dia kurang lincah lah, kurang apa ya, kurang greget, maksudnya kayak gitulah, kurang kurang ya kurang dilihatnya beda lah sama yang lain, intinya seperti itu. Jadi nanti sahabat cek dulu sebelum mau mengawinkan atau menjodohkan kenari sahabat-sahabat semua. Sahabat cek pastikan dulu bahwasanya kenari sahabat itu baik betina maupun jantan harus dalam kondisi yang sehat. Kalau sehat, insya Allah nanti sehat, terus birainya udah maksimal, nanti kawinnya pasti maksimal dan menghasilkan anakan juga maksimal. Nah, seperti itu. Jadi intinya yang kedua adalah kenari betina dalam keadaan yang kurang sehat. Jadi sahabat mendingan jeda dulu, jangan dikawinkan dulu, jangan dijodohkan dulu, mending dirawat sebaik mungkin supaya kenari betina itu benar-benar sehat ya. Oke sahabat, jadi sekarang adalah poin yang ketiga ya, yang menyebabkan kenari betina awalnya mau dikawin tetapi selanjutnya tidak mau dikawin. Sambil ngerokok sahabat biar kita santai. Yang ketiga adalah menurut saya adalah terlalu cepat ya, atau waktunya terlalu mepet ya. Mepet apa? Yaitu kenari ketika misalnya habis produksi, baru selesai untuk masa pelolohan ya, sampai mandiri anakan. Jadi sahabat itu terburu-buru untuk mengawinkannya lagi. Sedangkan sahabat itu mungkin kurang mengecek ya, itu kenari betina itu udah siap untuk produksi lagi atau belum. Jadi kita terburu-buru juga ya, misalnya setelah proses pelolohan. Jadi nanti misalnya kita kawinkan lagi untuk tahap selanjutnya, biasanya kenari betina itu kan harusnya lebih baik kita istirahatkan dulu ya kurang lebih 1 minggu lah, kita jemur, rawat, kasih makan yang baik ya, supaya nanti badannya fit lagi. Sambil menunggu untuk birahi baru kita kawinkan lagi sahabat. Jadi itu kalau untuk proses yang habis selesai produksi ya. Jadi biasanya kalau kita langsung kita kawinkan, biasanya itu terjadi seperti itu. Jadi awalnya mau dikawin, untuk kedepannya atau selanjutnya tidak mau dikawin sahabat. Jadi kalau setelah produksi lebih baik sahabat-sahabat diistirahatkan dulu supaya kondisi badannya atau ini lebih fit ya, lebih sehat ya, supaya nanti siap untuk tarung lagi, untuk kawin lagi, supaya produksi lagi menghasilkan anakan sahabat. Jadi intinya ya jangan terburu-buru ya. Jadi kalau untuk habis produksi biasanya saya pernah mengalami seperti itu. Begitu kenari anakannya sudah mandiri, lewat nggak lama lah, paling sehari 2 hari saya langsung masukin box, masukin jantan ya pak. Iya emang betul, waktu udah mau usia berapa ya, waktu itu umur sekitar 22-23 lah, kenari si betina itu udah kelihatan sedikit birahi ya. Ini menurut pengalaman saya karena yang pernah saya alami ya. Jadi saya langsung masukin di box, masukin jantan, akhirnya terpantau ngawin. Tetapi setelah itu saya pantau lagi, nggak mau ngawin lagi sahabat. Begitu kenari betina mau dikawin, akhirnya kenari betina itu lari-lari, akhirnya itu saling berkejaran ya. Jadi intinya kawinnya nggak maksimal. Jadi lebih baik atau alangkah bagusnya sahabat ini kenari betina yang habis produksi lebih baik diistirahatkan dulu lah, supaya kondisi badannya lebih fit ya, lebih siap untuk tarung itu tadi sahabat, untuk kita kawinkan, supaya nanti tarungnya bagus, kawinnya bagus, pasti insya Allah nanti bisa menghasilkan anakan yang maksimal lah, intinya seperti itu. Jadi intinya kita jangan terlalu terburu-buru lah ya sahabat ya. Jadi itu tadi sahabat yang bisa saya bagikan ya untuk pengalaman saya. Jadi mengenai kenari betina ya, jadi yang awalnya mau dikawin, selanjutnya tidak mau dikawin ya. Jadi ya itu tadi, yang pertama adalah kita lalai untuk mengecek ya si umur kenari itu sendiri, sama kondisi fisik si kenari itu ya, umurnya udah siap belum,
kondisi fisiknya udah siap untuk kita kawinkan belum. Jadi kita yang pertama harus benar-benar cek dulu ya. Misalnya umur udah siap, misalnya di umur 6-7 bulan, terus dicek kondisi fisiknya ya, dari pennya udah memerah dan membotol ya, ngebotol ya, jadi baru kita kawinkan. Jangan terburu-buru kalau misalnya belum pen masih masih keriput atau masih pucet ya, putih kayak gitu, jangan dikawinkan dulu, mending dirawat dulu ya. Ya jangan lupa dikasih makannya yang bagus, extra foodingnya dikasih. Itu telur puyuh menurut saya paling bagus, cuma jangan terlalu banyak, soalnya nanti kalau kebanyakan efeknya jadi ngelemak, dan akhirnya walaupun nanti udah dikawin, nanti kalau udah ngelemak susah, dan untuk bertelur juga nanti susah sahabat. Kurang lebih ya seminggu dikasih 2 kali lah, 2-3 kali cukup kalau menurut saya, dikasih setengahnya, jangan terlalu banyak sahabat. Sawi hijau, sayuran, sosin, saya kasih sosin ya untuk sayuran ya, tambahan ekstra foodingnya ya, selang-seling lah, itu yang pertama. Terus tadi yang kedua adalah keadaan burung itu sendiri, kenari betina dalam keadaan yang lagi sakit sahabat. Jadi lagi sakit kita paksa kawinkan, walaupun udah kepantau ngawin tapi untuk selanjutnya tidak mau ngawin, itu jadi ya kita harus rawat dulu supaya badannya ke kondisi kenari betina itu supaya menjadi supaya sehat dulu baru kita kawinkan. Jadi intinya kalau dalam keadaan kondisi kenari lagi sakit jangan dipaksakan, karena sesuatu hal yang dipaksakan endingnya biasanya tidak maksimal sahabat. Jangan terlalu terambisi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah biasanya kalau kenari habis produksi itu tadi tempo waktunya terlalu dekat ya untuk kita kawinkan ya. Jadi alangkah baiknya kita istirahatkan dulu kenari betinanya supaya kita mandi, jemur, kasih makannya, extra fooding, semuanya udah cukup ya, kurang lebih 1 minggu. Nanti sambil lihat-lihat udah kepantau birahi, cek pennya udah bagus, baru kita kawinkan sahabat. Insya Allah kalau kita lebih teliti pasti ya kedepannya ada hasilnya ya. Intinya itu tadi sahabat, intinya kita harus sabar lah, jangan terburu-buru sahabat. Sabar, jangan terburu-buru, pokoknya jangan terlalu terambisi lah, mendingan kita sabar sedikit cuma hasilnya maksimal. Oke sahabat, jadi itu yang bisa saya bagikan untuk video malam kali ini ya, hari ini ya. Jadi mengenai kenari betina yang tadinya mau dikawin, akhirnya kedepannya tidak mau dikawin ya, kurang lebih itu menurut pengalaman saya seperti itu, yang pernah saya yang pernah saya alami, maksudnya seperti itu sahabatnya. Sharing-sharing lah, berbagi pengalaman sahabat. Mudah-mudahan video kali ini bisa sedikit bermanfaat ya buat sahabat-sahabat semua ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, khususnya yang lagi mulai belajar beternak ya, yang sudah yang sudah ahlinya dalam beternak, yang udah pemain, udah senior, pasti udah paham lah. Boleh ditambahin di kolom komentar ya, barangkali saya masih ada kekurangan ya, kita sama-sama belajar lah, intinya seperti itu sahabat. Oke sahabat, terus jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe. Yang belum subscribe, yang udah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih sahabat, supaya kita tetap semangat lah untuk ternak kenarinya, tetap semangat. Nanti saya bisa membuatkan video selanjutnya ya, untuk konten-konten selanjutnya ya. Oke sahabat, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.